Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Para pendengar yang budiman, kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang sudah mau mampir ke channel ini. Semoga teman-teman bisa betah, dan kita ucapkan terima kasih banyak tentunya kepada teman-teman yang sudah mau mensupport channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Kita sama-sama mendoakan teman-teman kita, khususnya teman-teman yang sudah mau mensupport channel ini. Semoga teman-teman kita diberikan kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Bagi teman-teman yang ingin berbagi kisah juga di sini, silahkan teman-teman bisa untuk mengirimkan kisah tersebut melalui email pribadi saya, yaitu kitapendukung7@gmail.com. Melalui email tersebut, silahkan teman-teman bisa untuk mengirimkan cerita teman-teman yang semoga dari pengalaman kita bersama, dari cerita kita bersama, kita sama-sama bisa saling belajar, saling memperbaiki diri, dan saling mengambil manfaat, nilai-nilai positif yang sama-sama kita peroleh manfaatnya dari cerita kita bersama. Dan tentunya keprivasian teman-teman akan kita jadikan sebagai nomor satu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melanjutkan cerita kita di part 12. Dan bagi teman-teman yang belum menyaksikan dari part 1 sampai dengan part 11, silahkan untuk dikepoin aja. Teman-teman tidak perlu untuk susah-susah mencarinya. Link dari video part 1 sampai dengan part 11 ada di deskripsi di video ini. Check it out. Dan oke guys, inilah dia ceritaku di part 12. Sore hari semakin gelap, mentari semakin tenggelam di ujung sana. Kicauan burung-burung di pepohonan terdengar begitu merdu, meriahkan suasana di sore hari. Dari kejauhan terdengar bacaan ayat suci yang dilantunkan, terdengar begitu syahdu dan menenangkan jiwa. Di sore itu, aku pulang dengan masih menyimpan pertanyaan yang cukup lama untuk menemukan jawabannya. Diiringi dengan penduduk desa yang berlalu lalang di jalanan, kami akhirnya tiba di depan rumah. Sesaat sebelum memasuki halaman rumah, tiba-tiba saja ada seorang anak remaja tanggung menabrakku dari arah belakang. Aku tersungkur jatuh dengan kedua telapak tanganku duluan yang menyentuh tanah, disusul dengan tubuhku yang terjatuh dan ditindih oleh dia. Menyadari akan hal itu, lantas ibuku panik dan berteriak, "Ya Allah, Bima!" Segera mungkin ibuku menyelamatkanku. Begitu juga dengan anak itu segera bangkit, dan masih dengan keadaan panik, anak itu berusaha untuk berdiri. Karena aku terjatuh cukup keras, sehingga wajahku pun terbentur di tanah. Kala itu aku menangis, dan ibuku mencoba untuk menenangkan aku. Masih dalam keadaan panik dan shock, anak itu mencoba untuk meminta maaf. "Maaf Bu, maaf. Saya tadi dikejar-kejar temen, jadi saya nggak lihat. Saya nggak sengaja Bu, maaf ya Bu." Dengan rasa bersalah, anak itu berusaha untuk meminta maaf. "Ya udah, nggak apa-apa.
Lain kali kalau main hati-hati ya, jangan main lari-larian di jalan. Tuh lihat, adik Bimanya kan jadi nangis, kasihan. kata ibuku menanggapi permintaan maaf anak itu. Setelah ucapan ibuku tadi, anak itu mencoba untuk meminta maaf kepadaku dan mencoba untuk menenangkanku dengan cara mengelus-ngelus kepalaku. Dek Bima, kakak minta maaf ya. Tadi kakak nggak sengaja, dek. Udah, Dek Bima jangan nangis terus. Kakak minta maaf ya. Anak itu masih berusaha untuk meminta maaf kepadaku. Dan anak itu adalah Kak Farhan. Dengan tubuh tinggi dan kurus, serta kulit hitam yang melengkapi tubuhnya, kurang lebih seperti itulah gambaran tubuh Kak Farhan. Kak Farhan sangat hobi sekali dengan yang namanya mancing. Bahkan ketika aku SD, aku pun seringkali ikut bersamanya pergi memancing. Jadi tidak heran, kulit Kak Farhan terlihat begitu gelap. Tapi kalau soal tenaga, kalian jangan heran juga. Tenaga Kak Farhan walaupun kurus begitu, terbilang cukup hebat. Seringkali Kak Farhan pun ikut gotong royong. Oke guys, kita kembali ke cerita kita. Di sore itu, tidak sengaja Kak Farhan menabrakku dari belakang. Karena Kak Farhan dengan teman-temannya sedang bermain lari-larian. Terlihat beberapa temannya tidak jauh dari tempatku terduduk, sedang saling menyalahkan satu sama lain. Aku sedari tadi masih terduduk dan menangis, dengan menahan rasa sakit di beberapa titik tubuhku. Ibuku dan Kak Farhan masih berusaha untuk menenangkanku. Di tengah aku menangis, tanpa sadar aku memperhatikan Kak Farhan, di mana Kak Farhan terlihat meringis, seperti sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Kemudian mataku tertuju kepada lutut Kak Farhan, di mana kedua lututnya terlihat berdarah. Melihat lututnya yang berdarah, aku pun terdiam, dan ibuku pun melihat luka yang berada di lutut Kak Farhan. Ya Allah Farhan, itu lutut kamu berdarah banyak banget nak. Ayo nak, mampir dulu ke rumah, kita obatin lukanya, kata ibuku dalam keadaan shock saat melihat luka di lutut Kak Farhan yang begitu besar. Kak Farhan sempat menolak, merasa tidak enak karena sudah menabrak aku tadi. Mengingat rumah Kak Farhan cukup jauh dari rumahku, dan lukanya pun terlihat cukup parah dengan darah yang beberapa tetes mengalir, akhirnya Kak Farhan mau untuk diobati terlebih dahulu di rumahku. Kami segera masuk ke dalam rumah, diikuti dengan Kak Farhan dan teman-temannya yang menunggu di halaman rumah. Melihat luka Kak Farhan yang seperti itu, aku merasa sedikit ngeri. Berbeda jauh dengan luka di tubuhku yang terbilang hanya goresan kecil saja. Sampainya di ruang tamu, ibu segera memerintahkan bapakku untuk mengobati Kak Farhan. Sedangkan ibu membersihkan luka-luka kecil yang ada di sekujur tubuhku. Berhubung hari semakin gelap, teman-teman dari Kak Farhan beranjak pulang ke rumah masing-masing, dengan terlebih dahulu berpamitan kepada kedua orang tuaku dan juga kepada Kak Farhan. Dengan waktu yang singkat, lukaku sudah beres duluan, menyisakan bapakku yang sedang merawat lukanya Kak Farhan. Dengan hati-hati, bapakku memberikan obat kepada luka itu. Saat bapakku sedang berkonsentrasi untuk mengobati luka itu, aku mencoba untuk memperhatikan sesuatu yang semenjak kejadian itu, kini aku sangat terobsesi olehnya. Pandanganku tertuju kepada celananya Kak Farhan, di mana sore itu
Kak Farhan menggunakan celana training pendek. Dari sela ujung lubang celana Kak Farhan, terlihat suatu benda yang sedari tadi aku perhatikan. Entah bapakku menyadari atau tidak benda itu, aku melihat benda itu sedang tertidur pulas. Meski ukurannya tidak begitu besar, namun benda itu terlihat panjang, dengan warna gelap yang menutupi seluruh tubuhnya. Akhirnya bapakku selesai mengobati luka Kak Farhan, dengan Kak Farhan yang sepertinya masih menahan rasa sakit. Aku mencoba mengingat kejadian saat aku jatuh tadi. Ternyata posisi aku jatuh itu sangat bagus, dengan kedua telapak tanganku duluan yang terjatuh di tanah, sehingga itu menjadi penopang bagi tubuhku. Dan saat Kak Farhan terjatuh, ternyata justru lutut Kak Farhan duluanlah yang menjatuh ke tanah, dan dia pun mencoba untuk merenggangkan lututnya agar tidak begitu menimpai tubuhku. Setelah selesai diobati lukanya, ibuku datang dari arah dapur membawa minuman dan cemilan untuk Kak Farhan. Kak Farhan begitu menikmatinya, sedangkan aku juga begitu menikmati pemandangan pusaka milik Kak Farhan. Dan oke lah guys, sampai di sini dulu cerita kita. Apabila teman-teman suka, silahkan like, share, comment, and subscribe. Ikuti terus cerita kita di part selanjutnya. Saya Bima pamit undur diri. Atas khilaf dan salah saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.